Ini dia cara menghasilkan uang dari internet sebagai YouTuber pemula. Nah guys, ini adalah strategi memulai YouTube sebagai YouTuber pemula yang berhasil membawa channel saya, Teknobi, mulai dari 0 hingga 1,3 juta subs hingga hari ini. Nah, penasaran? Kalau kamu penasaran, jangan kemana-mana, kita langsung lanjut. Yuk! Oke guys, 3 cara menghasilkan uang di internet sebagai YouTuber pemula saya akan terangkan dalam 3 strategi ini. Kalau kamu sebagai YouTuber pemula, kamu perlu paham banget 3 strategi ini. Karena kalau kamu nggak paham, kamu nanti jadi bingung ya. Oke, ini strategi yang pertama adalah persiapan, strategi kedua adalah produksi, dan strategi ketiga adalah tentang strategi upload. Kita mulai dengan strategi pertama dulu. Yuk! Oke guys, inilah strategi pertama yang saya pakai ya kan untuk mengembangkan YouTube Teknobi mulai dari 0 hingga mencapai 100.000 subscribers hanya dalam waktu 1,5 tahun saja. Oke, jadi ini strategi pertamanya yang paling penting. Ini persiapan guys ya. Persiapan itu sangat-sangat penting ya kan. Jadi kalau kamu tahu ya, bangun rumah itu perlu pondasi ya. Kamu tahu nggak ya, bangun pondasi, keringin pondasi dan sebagainya itu actually makan waktu beberapa bulan guys. Jadi nggak cepet. Kalau bangunnya udah jadi ya kan itu cepet. Ya kan seperti gedung tinggi juga seperti itu. Sama guys ya. Jadi untuk persiapan menurut saya kamu perlu waktu ya kan. Jangan sembarangan langsung bikin video aja kemudian ngupload. Nggak ada gunanya kalau persiapan kamu salah. Ya, jadi kamu perlu riset yang banyak. Oke, yang pertama dulu. Pertama kamu perlu cari topik dan niche yang kamu suka. Oke, dan ini penting guys ya. Karena kalau kamu nggak suka dengan topik itu, meskipun topik itu menghasilkan banyak uang, itu nggak akan memuaskan buat dirimu. Jadi pilihlah topik yang kamu suka, yang kamu passionate about. Nah, pertanyaan sekarang, saya tahu dari mana Pak? Yang saya passion, yang saya suka itu apa? Oke, ada beberapa hal ya untuk bisa melihat yang mana kamu passion apa nggak tentang topik tersebut. Nomor 1. Kalau kamu ngelihat YouTube ya kan dan kamu sering banget ngelihat tentang itu berkali-kali ya kan. Contoh misalnya kamu senang ngeliatin orang makan, mukbang ya kan atau ASMR atau misalnya orang travel dan kamu ngikutin semua YouTuber kayak gitu. Nah, itu ada kemungkinan itu adalah passion kamu. Kemudian cara menentukan passion kamu yang kedua adalah coba lihat kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan yang kamu pada saat melakukan itu kamu seneng. Ya, seneng. Misalnya udah selesai gitu seneng ya. Misalnya contoh kamu main game misalnya ya. Lewatin ini kamu rasanya seneng banget ya kan. Atau kamu membuat suatu prakarya atau kamu bisa nyanyi dan lain sebagainya. Dan kamu udah selesai itu, kamu lakukan itu, kamu rasanya seneng banget ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga guys, ini penting ya. Yang ketiga, kamu tahu itu passion apa enggak. Pada saat kamu melakukan itu, meskipun kamu nggak dibayar dan kamu menghabiskan banyak sekali waktu di situ, bahkan kamu keluar duit untuk itu, kamu tetap happy. Kamu tetap mau ngelakuin. Nah, kalau kamu ketemu 3 hal itu guys, itu artinya kamu udah ketemu passion kamu. Dan itu cocok menurut saya untuk dijadikan topik video YouTube-mu. Oke guys, next ini strateginya penting banget dan ini masih bagian dari persiapan loh. Oke. Yaitu kamu perlu cari jurusan, menentukan jurusan actually ya kan. Gue mau bikin video long aja atau video short aja. Wah, kok Pak mesti milih gitu Pak? Nggak boleh gabung Pak. Kalau menurut saya sebagai YouTuber pemula ada bagusnya tidak digabung. Kenapa? Nah, saya terangin kenapa nih ya. Kalau video long ini ya kan, meskipun lebih lambat ya kan, tapi ini yang menghasilkan AdSense paling banyak. Jadi kalau tujuan kamu mau merasa, ada orang yang ngerasa kalau gue dapet duit ya kan, itu artinya gue di-appreciate ya kan. Nah, itu mendingan kamu long aja. Kalau short ya kan, namanya juga short ya kan, itu videonya pendek-pendek dan kamu harus bikin yang banyak. Kemudian video short bagusnya apa? Viewsnya cepet dapat banyak ya kan, naiknya mungkin cepet viral dan kamu subscribersnya cepet banyak. Ada orang yang senang, gue subscribers banyak itu udah happy ya kan. Mungkin dia bisa dapat endorsan dan lain sebagainya. It's okay juga, nggak ada masalah. Cuma gue kasih tahu di awal nih, kalau video short itu dia punya AdSense kecil. Ya, apalagi di Indonesia. Di pengalaman saya di Teknobi itu 1 juta views cuma dapat sekitar $6. 1 juta views guys, $6. Itu beda banget dengan video long ya, yang dapatnya bisa jauh lebih banyak. Oke, paham di sini ya? Jadi make sure di depan kamu pelajari dulu dan kamu tentukan jurusannya. Kalau kamu mau belajar lebih lanjut mengenai pilih video long apa short, saya jelasin panjang lebar dalam ya kan di sini nih guys, nih di video ini nih ya. Coba nonton video ini, saya sertakan juga linknya di deskripsi ya guys ya. Tapi kalau kamu mau langsung aja klik di sini, kamu bisa lihat di situ kenapa saya ngomong seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut. Yuk. Oke guys, so far gimana? Kamu suka dengan videonya? Kalau suka, jangan lupa dikasih like ya. Dan kemudian komen kamu dari kota mana, saya pengen tahu gitu ya. Nah, buat kamu yang nggak sabaran, pengen tahu lebih lanjut dan pengen dapetin intisari semua dari pengalaman saya selama 5 tahun membangun YouTube ya kan, kamu bisa ikutan webinar saya yang terbaru ya kan. Nih webinar di sini ya guys ya. Nah, webinar ini berbayar guys, tapi dalam waktu 3 jam lo akan ketemu gua ngomong panjang lebar mengenai semua pengalaman gua dan gua akan sharing beberapa hal yang gua nggak terangin di sini, oke? Tapi don't worry guys, di sini kamu juga dapet ya, cuma emang nggak bisa banyak kan, itu waktunya cuma 10 menit guys, oke? Yuk kita lanjut lagi. Oke guys, next ini adalah strategi produksi.
Nah, kalau kamu udah dapet itu persiapannya semua udah beres, ya kan, dapat skrip dan lain sebagainya, sekarang saatnya kamu syuting. Yes, syuting guys. Syuting ini kamu cuma perlu 3 hal. Yang pertama kamu perlu kamera, ya kan? Kemudian yang kedua kamu perlu audio yang bagus. Kemudian yang ketiga kamu perlu lighting yang bagus. Oke, kita ngomong kamera dulu. Kamera, kalau kamu nggak ada budget untuk beli kamera DSLR atau lain sebagainya, jangan berkecil hati. Kamu bisa pakai HP. Yes, pakai HP aja oke kok, nggak ada masalah. Dan by the way, gue ngejelasin juga gimana caranya syuting pakai kamera, pakai HP sebagai content creator ya. Videonya di sini guys, ya videonya di sini. Oke, nanti kamu bisa langsung ke video itu dan kamu bisa belajar lebih lanjut. Oke, itu yang kamera. Yang kedua, menurut gue adalah audio. Ya, jangan sepelekan audio, oke? Karena audio ini adalah 50% daripada videomu. Videomu mau sebagus apapun, efeknya kayak Hollywood, tapi kalau nggak ada audionya kresek-kresek, aduh, nggak ada yang nonton, oke? Jadi saran saya beli audio yang bagus. Nah, saya udah taruh ya rekomendasi audio mic wireless menurut saya yang kayak gini. Kamu perlu pakai mic wireless guys ya. Dan ini saya taruh di sini guys ya, linknya ya. Linknya di sini ya. Supaya kamu bisa dapat. Dan ini harganya murah banget guys. Dulu gue beli jutaan, sekarang cuma ratusan ribu guys. Oke? Jadi lu kudu pakai mic wireless, menurut gue itu penting sekali. Dan kemudian terakhir adalah lighting. Nah, lighting ini guys ya, kalau kamu misalnya nggak ada budget untuk beli lighting, don't worry juga, ya kan? Kamu bisa pakai lighting dari surga, matahari, oke? Tapi jangan syuting di tengah siang bolong, ya kan? Langsung straight gitu, jangan. Kamu syuting di bawah bayangan atau gimana gitu ya, dan atau pada saat misalnya ada awan-awan, itu softbox yang bagus banget. Tapi kalau kamu mau beli, saya saranin di sini guys ya. Saya sertakan linknya di sini ya. Ini adalah rekomendasi saya untuk lighting-lighting yang murah meriah, murce guys, murce. Jadi bayangin ya, dulu tuh gue beli lighting harganya 2,8 juta guys. Sekarang harganya cuma 200 ribuan aja. Wow, gila banget bukan? Nah, kalau kamu mau dapat rekomendasi-rekomendasi yang lebih bagus ya kan, kamu bisa join ke WA group saya di sini. Nih, WA group saya di sini ya guys ya. Di sini atau di sini. Oke, di sini dah ya. WA group saya di sini guys ya. Kamu bisa join di situ. Nanti saya kasih update-update dan saya kasih informasi menarik mengenai alat-alat konten kreator dan juga tips-tips konten kreator terbaru guys ya. Join di sini ya, langsung ya. Next masih di bagian produksi guys, adalah editing. Nah, editing ini guys ya, kalau kamu nggak punya laptop, nggak punya PC, don't worry ya kan. Kamu bisa pakai HP, betul pakai HP ya kan. Paling gampang kamu bisa pakai CapCut. Ya, menurut saya itu oke banget. Ada yang pakai VN, ada pakai yang beberapa software yang lain, tapi menurut gue CapCut itu bagus ya kan, banyak filter dan lain sebagainya. Kemudian terhubung juga ke TikTok. Tapi Pak, saya kan nggak bikin buat TikTok. It's okay, nggak ada masalah ya kan. Kamu bisa tetap download videonya dan tetap kamu upload di YouTube, nggak ada masalah. Karena di dalamnya tuh udah lengkap banget dan gratis. Yang penting gratis ya. VN sama CapCut itu boleh ya, dua-duanya dipakai. Oke, sekarang kita lanjut ke strategi selanjutnya. Yuk. Oke guys, strategi selanjutnya ini adalah upload. Upload pakai strategi Pak, benar pakai strategi ya kan. Jadi untuk upload ini saran saya adalah kamu punya schedule ya. Kalau saya seminggu yang long itu 2 kali, kalau yang short itu 3 kali sampai 5 kali, tergantung kamu ya kan. Kamu bisa produksi seberapa banyak. Cuma saran saya minimum seminggu itu 2 kali, seminggu 2 kali yang long ya kan. Kalau mau short ya kamu tambahin in between atau kamu cuma short doang ya kan, terserah kamu ya. Itu saran saya. Nah, untuk strategi upload ini, selain kamu ngupload ya guys ya, kamu perlu mikir gini ya. Jadi jangan hari ini bikin video, hari ini selesai edit, hari ini upload. Nggak ada ceritanya kayak gitu guys ya. Jadi kamu dari awal itu harus bikin video yang banyak, batch production. Minimum bikin 10 video, kemudian habis itu pelan-pelan di-upload. Sambil terus bikin video guys. Jadi nggak bikin video satu, edit, upload, video satu, edit, upload. Nggak mungkin kayak gitu ya. Jadi kamu bikinnya itu udah kayak stasiun TV. Itu guys ya, itu adalah strategi terakhir. Guys, 3 strategi yang saya baru terangkan itu semuanya saya pakai sendiri guys. Dan dalam waktu 1,5 tahun saya berhasil mendapatkan 100.000 subs di channel saya yang pertama, Teknobi. Nah, sekarang ini guys, kalau kamu misalnya pakai jurusan short, strategi short, mungkin bisa lebih cepat dapat 100.000 subs ya. Namun konsekuensinya AdSense-nya lebih kecil. Nah, kalau kamu penasaran gimana cara milih jurusannya, tonton video saya tentang long versus short. Saya sertakan linknya di deskripsi agar lebih jelas. Kalau kamu belajar dan dapat update terbaru tentang cara menjadi konten kreator dan bisa menghasilkan uang dari internet, silakan langsung gabung ke WA group saya di sini. Oke? Saya doain buat semua kamu yang nonton, nge-like video ini, bisa jadi YouTuber dan konten kreator sukses. Jangan lupa juga untuk di-subscribe dan share video ini biar teman-teman kamu juga makin terinspirasi untuk jadi YouTuber dan konten kreator sukses ya. Salam sukses spektakuler.